dengan tujuan untuk mengerjakan praktikum yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim. Tujuan dari laporan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang bekerja di enzim katalase. Dan alat dan bahan yang kita butuhkan adalah tabung reaksi dan raknya, gelas kimia, pipet tetes, pembakar dari benzena, mortar dan pestle, kaki 3 dan kasa, lidi dan korek api, serta spidol untuk menandainya. Dan bahan-bahan yang kita perlukan adalah es batu, hati ayam yang itu fungsi untuk mendapatkan enzim katalasenya, larutan 25% hidrogen peroksida atau H2O2, larutan 5% asam HCl atau asam klorida, serta larutan 5% natrium hidroksida atau NaOH. Yang pertama adalah haluskan hati ayam dengan menggunakan mortar dan pestle, lalu tambahkan sedikit air. Langkah yang kedua adalah ambil ekstrak hati dan tuangkan ke dalam tabung reaksi ABCDE dengan jumlah yang sama. Tinggi hati ekstrak ayam kira-kira 1-2 cm. Nah, untuk yang ketiga kita akan melakukan eksperimen dengan tabung A, yaitu tambahkan 10 tetes H2O2 dan segera tutuplah dengan ibu jari kanan dan amati kemunculan gelembung gas. Bukalah dengan segera ibu jari itu, lalu lakukan uji nyala api dengan memasukkan bara lidi ke dalam tabung lidi tadi. With your smile, now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Nah, yang pertama kelompok saya akan mengerjakan tabung D terlebih dahulu, yaitu panaskan tabung dalam air mendidih selama 2 menit, lalu tambahkan 10 tetes H2O2 dan segera tutuplah dengan ibu jari kanan. Amati kemunculan gelembung gas, kemudian dengan segera ibu jari tutupkan dengan lalu melakukan larutan nyala api dan masukkan bara lidi ke dalam tabung tadi.
your smile, now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you in this game. Take me out when I'm down, 'cause with you I'm safe and sound, safe and sound, safe and sound, safe and sound, safe and sound. Dan sekarang yang kelima adalah tabung B. Tambahkan 10 tetes NaOH dan diamkan beberapa saat, lalu tambahkan 10 tetes H2O2 dan segera tutuplah dengan ibu jari kanan. Amati kemunculan gelembung gas. Bukalah dengan segera ibu jari dan lakukanlah uji nyala api dengan memasukkan bara lidi api ke dalam tabung tadi. Nah, sekarang untuk yang keenam, tabung C, ditambahkan 10 tetes HCl. Diamkan beberapa saat, lalu tambahkan 10 tetes H2O2 dan segera tutuplah dengan ibu jari kanan. Amatilah kemunculan gelembung gas, bukalah dengan segera ibu jari dan lakukanlah uji nyala api dengan memasukkan bara lidi api ke dalam tabung tadi. Your smile, now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you in this game. Take me out when I'm down, 'cause with you I'm safe and sound, 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 safe and sound. Dan sekarang yang ketujuh dan yang terakhir, tabung E. Didinginkan tabung dengan memasukkan ke dalam es batu selama 2 menit, lalu tambahkan 10 tetes dan segera tutuplah dengan ibu jari kanan. 10 tetes H2O2 dan segera tutuplah dengan jari kanan. Sunshine.
Lalu kita masuk dalam data pengamatan. Berikut saya tampilkan tabelnya. Pada tabung A atau perlakuan netral, kondisi gelembungnya 3. Dengan kondisi nyala apinya 3. Sedangkan yang tabung B dengan perlakuan basa, gelembung udaranya 2 dan nyala api juga 2. Lalu yang asam, tabung C, nyala apinya 2, apinya 4, gelembung udaranya 2. Lalu yang tabung D yang dipanaskan, gelembung udaranya 1 dan juga nyala apinya 1. Sedangkan yang tabung C yang didinginkan, gelembungnya 2 dan juga nyala apinya 3. Seharusnya pada tabel yang hasil pengamatan tadi, yang memiliki nyala api paling besar adalah tabung A, karena dia berada pada suhu ruang di mana enzim katalase harusnya bekerja pada optimum dan juga pada pH yang optimum juga. Tetapi hasil pengamatan saya ini menunjukkan bahwa yang asam yang diberi HCl memiliki nyala api yang lebih besar satu tingkatan daripada yang posisi netral yang cuma tambah H2O2. Nah, mungkin yang tabung pertama yang A nyala apinya kurang besar bisa jadi karena saat memasukkan bara apinya terkena gelembung udaranya sehingga apinya mati dan belum sempat terlihat besar. Ataupun ada faktor-faktor lain yang saya tidak ketahui sehingga mengakibatkan tabung A yang seharusnya nyala apinya paling besar menjadi satu tingkatan di bawah yang HCl itu. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku. Pertanyaan pertama, mengapa ekstrak hati ayam yang terisi H2O2 menjadi berbusa? Jadi, ekstrak hati mengandung enzim katalase yang bertugas untuk memecah hidrogen peroksida H2O2 menjadi air H2O2 dengan oksigen O2. Reaksi ini menghasilkan gelembung-gelembung oksigen yang menyebabkan terjadinya busa, sehingga hidrogen peroksida merupakan senyawa bersifat toksik bagi sel, sehingga katalase berperan penting dalam menetralkan senyawa ini. Pertanyaan kedua, jelaskan fungsi hati sebagai penawar racun dalam tubuh. Hati berfungsi sebagai organ yang detoksifikasi utama dalam tubuh. Racun atau senyawa toksik yang masuk dalam tubuh, baik itu makanan, minuman, ataupun obat-obatan, ataupun lingkungannya, akan diproses oleh hati melalui dua tahapan utama. Fase pertama itu adalah oksidasi, reduksi, dan juga hidrolisis. Racun diubah menjadi bentuk yang lebih mudah diolah oleh tubuh melalui enzim-enzim seperti sitokrom P450. Lalu yang fase kedua ada konjugasi. Produk dari fase 1 kemudian dikonjugasi menjadi senyawa lain seperti glukuronat, sulfat, dan glutinoin agar lebih larut dalam air dan dapat dikeluarkan melalui empedu atau urin. Selain itu, hati juga menyimpan dan mengolah racun-racun yang dapat merusak sel tubuh serta memecah alkohol, amonia, dan zat kimia berbahaya lainnya. Ketiga, apakah fungsi dari penambat larutan HCl? Fungsi dari penambahan larutan HCl adalah untuk menurunkan pH dari larutan sehingga suasananya menjadi lebih asam. Dalam percobaan tersebut, enzim mengalami perubahan pH. Dalam hal tersebut dapat digunakan untuk mengamati bagaimana cara kerja enzim pada kondisi asam, serta melihat apakah enzim dapat tetap aktif atau terdenaturasi pada pH rendah. Pada pH rendah, enzim seperti katalase mungkin akan mengalami penurunan aktivitas atau bahkan rusak.
karena enzim memiliki pH optimum tertentu untuk bekerja dengan baik. Lalu kita masuk dalam pertanyaan 4. Apakah fungsi penambahan larutan H2O2? Jadi, fungsi penambahan larutan H2O2 adalah untuk menaikkan pH larutan. Tujuannya agar lebih basa tentu saja. Dalam konteks enzim, pH bertujuan untuk menguji pengaruh pH terhadap aktivitas enzim. Seperti pada sebelumnya yang HCl adalah untuk mengetahui apakah akan bekerja dengan optimum atau tidak. Bedanya ini dalam lebih basah saja, kalau HCl lebih asam. Lalu kita masuk ke pertanyaan kelima. Apakah fungsi pemanasan ekstra hati sebelum ditambahkan H2O2? Jadi, pemanasan ekstra hati bertujuan untuk menonaktifkan enzim katalase melalui denaturasi. Pemanasan akan merusak struktur protein enzim sehingga tidak dapat lagi berfungsi secara normal. Dengan enzim katalase yang sudah tidak aktif, jika H2O2 ditambahkan setelah pemanasan, reaksi pemecahan H2O2 menjadi air dan oksigen juga akan terganggu atau bahkan tidak aktif lagi, tidak bekerja. Yang keenam, apakah fungsi penambahan es batu sebelum ekstrak hati ditambahkan H2O2? Nah, yang keenam, penambahan es batu bertujuan untuk menurunkan suhu ekstrak hati sehingga memperlambat aktivitas enzim katalase. Suhu yang lebih rendah akan mengurangi kecepatan energi enzimatik sehingga pembentukan busa akibat pemecahan H2O2 menjadi oksigen dan air akan lebih terlambat atau lebih sedikit. Hal ini juga digunakan untuk melihat apakah pengaruh suhu rendah terhadap aktivitas enzim. Dengan demikian, es batu digunakan untuk menjaga stabilitas enzim pada suhu rendah dalam mengamati bagaimana suhu melalui laju kerja enzim enzimatis. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil praktikum tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktivitas enzim katalase dipengaruhi oleh suhu, pH, dan konsentrasi substrat. Setiap enzim memiliki suhu optimum tertentu yang menentukan reaksi berjalan dengan efisien atau tidak. Begitu pula dengan pH, memiliki pH optimum tertentu